Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Dr. Umah yang pada pagi hari ini bertugas menjaga. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik bayi dan anak atau pemeriksaan fisik pediatri, di mana tujuan dari pemeriksaan fisik pediatri ini untuk mengetahui status gizi, kemudian adakah kelainan atau penyakit yang terdapat pada pediatri bayi dan anak. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan dan saya akan melepas baju dari bayi untuk memeriksa fisik dan keadaan umum. Di sini sudah saya lepas semuanya. Kemudian yang pertama kita mulai dari pemeriksaan umum. Dimana di sini pemeriksaan umum kita lihat dari keadaan tampak sakit atau tidak dari si bayi atau si anak. Kemudian kesadarannya bagaimana, kosmetis. Di sini terlihat kosmetis. Kemudian apakah delirium atau yang lainnya. Kemudian kita lihat status gizinya. Untuk status gizinya nanti akan dibutuhkan berat badan dari anak dengan menggunakan data antropometri, yaitu berupa berat badan, tinggi badan, dan panjang badan si anak. Sekarang kita mengukur dari berat badan bayi atau anak. Di sini terlihat berat badan 8 kg dengan usia 1 tahun. Kemudian setelah itu kita akan mengukur dari tinggi badan, dimulai dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian dicatat hasil pemeriksaannya, dan kemudian kita ukur dari lingkar kepalanya, dari glabella memutari protuberans eksternal menuju ke glabella lagi. Selanjutnya kita akan melihat dari tanda vital dari anak atau bayi. Yang pertama kita akan mengecek dari frekuensi nadi. Frekuensi nadi kita lihat dari arteri brachialis di sini. Kita lihat di sini apakah reguler atau irregular. Kemudian adakah takikardi atau brakikardi atau normal. Selanjutnya pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah kita menggunakan manset. Menggunakan manset setengah atau sampai 2/3 panjang lengan atau tungkai atas. Di sini kita harus memeriksa dalam keadaan anak atau bayi tidak menangis. Kita sambil dengarkan dari mediana titik. Kita lihat tekanan darah dari si bayi berapa. Normalnya tekanan darah pada bayi rentang sistol 100 dan diastol 80. Bayi atau anak tergantung pada umurnya. Normalnya tekanan darah pada pediatri itu disesuaikan dengan usia. Apabila neonatus maka sistolnya 80, diastolnya 45. Usia 6 sampai 12 bulan, sistol 90, diastol 60. Usia 1 sampai 5 tahun 95 per 65, usia 5 sampai 10 tahun 100 per 60, usia 10 sampai 15 115 per 60. Selanjutnya kita akan memeriksa dari pernafasan. Untuk pernafasan ini kita untuk mengetahui bagaimana laju pernafasan, kemudian irama keteraturan, kedalaman, sampai tipe pernafasan. Di sini kita inspeksi terlebih dahulu selama 1 menit. Inspeksi selama 1 menit melihat bagaimana laju pernafasannya, dia tachypneu atau breakdown. Di sini terlihat normal selama 1 menit. Kemudian kita lihat dari palpasi dari pernafasannya. Di sini terlihat normal. Kemudian kita inspeksi untuk suaranya, apakah terdengar sonor atau redup. Jika normalnya maka akan terdengar. Setelah di sini kita melakukan auskultasi, didapatkan bahwa suara paru atau suara pulmo di sini terdengar sonor. Itu menandakan bahwa paru anak atau bayi normal. Selanjutnya kita akan memeriksa dari suhu tubuh. Di sini suhu tubuh kita periksa dengan menggunakan termometer, di mana termometer di sini umumnya pada suhu aksila. Normal dari suhu aksila itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Kita dengan menggunakan termometer, kemudian kita taruh di aksila dari bayi atau anak. Kita tunggu. Baik, di sini suhunya normal 36 sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memeriksa fisik secara rinci, dimana di sini kita lihat dari
warna kulit. Yang pertama adalah kulit. Kita lihat bagaimana warna kulit dari bayi atau anak, apakah normal atau ada lebam atau turgor. Selanjutnya adalah kelenjar limfe. Kita lihat dari kelenjar limfe pada leher anak atau bayi. Di sini lokasi kelenjar limfenya apakah ada pembesaran. Kita palpasi dari kelenjar limfenya. Kemudian jika terdapat pembesaran, apakah kelenjar limfe yang membesar itu dapat digerakkan, mobil atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala ini kita ukur besar dari kepala, kemudian bentuknya, lingkar kepalanya asimetri atau tidak, bagaimana sutura, ubun-ubunnya, kemudian pembuluh darah yang melebar pada kepala, kemudian kita lihat juga rambut, bagaimana warnanya, kemudian kita lihat dari muka anak atau bayi. Di sini kita lihat, kita akan mengukur dari glabella, kemudian meningkat dari protuberancus eksternal menuju ke glabella lagi. Di sini jika tidak ada pembesaran, maka kepala bayi normal atau tidak mengalami makrosefali dan juga mikrosefali. Selanjutnya adalah dari wajah. Di sini kita lihat untuk wajahnya, apakah dia wajahnya simetri atau asimetri, dismorfik, atau di sini mongoloid atau normal. Kemudian untuk mata, kita akan mencoba memeriksa dari matanya bagaimana konjungtivanya, kemudian pupilnya. Di sini senter diarahkan mendekati mata, dan kita tanyakan kepada anak apakah dia normal dalam melihat cahaya senter ini, dan kita arahkan untuk melihat mata yang sebelah kiri, apakah dia ada refleks pupil saat diarahkan cahaya menuju mata. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Di sini pada hidung kita melihat bentuk luar dari hidung anak atau bayi, kemudian adakah napasnya terlihat cuping, kemudian bagaimana mukosanya, apakah terlihat pucat, keabuan, bengkak atau meradang. Jika terdapat warna keabuan, bisa jadi bayi atau anak ini 90% akan mempunyai alergi. Kemudian kita lihat dari sekresinya, adakah pendarahan atau tidak, kemudian bagaimana keadaan septum pada hidung bayi, kemudian perkusi dari sinus. Sini, perkusi dari sinus. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut, di mana mulut ini kita lihat bagaimana bibir, apakah warna bibir dari bayi atau anak, kemudian simetri atau tidak, kemudian mulutnya asimetri atau tidak, terjadi sianosis atau tidak, kemudian bagaimana jumlah gigi di situ. Kemudian kita lihat juga langit-langit dari mulut bayi, apakah ada radang atau bengkak. Kemudian kita lihat lidahnya kering, kotor, mungkin ada tremor, atau bahkan lidah merah dan nyeri, atau lidah besar. Selanjutnya adalah tenggorokan. Pada tenggorokan di sini kita lihat ketika bayi menangis, maka kita menjulurkan lidah bayi, kemudian kita minta bayi atau anak itu untuk mengatakan ah. Nah, di situ nanti akan timbul refleks muntah. Dan kita lihat juga tonsilnya besarnya seperti apa, warna, adakah peradangan atau eksudat. Selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Untuk telinga di sini kita lihat letak telinga dari bayi atau anak, kemudian bagaimana daun telinganya terdorong ke depan atau terjadi pembengkakan di belakang, bisa jadi karena abses atau mastoiditis. Selanjutnya kita lihat warna dan bau sekresi dari telinga. Kita arahkan senter ke bagian lubang telinga, kita lihat sekresi di lubang telinganya, apakah terjadi kelainan atau mukosanya terlalu cair. Selanjutnya adalah jika terdapat sekret hijau bau busuk pada telinga, bisa jadi itu disebabkan oleh bakteri Bacillus pyoceanaeus. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini, jika terjadi pembesaran atau tidak, kemudian ada gejala meningitis atau iritasi pada selaput otak yang nantinya akan terlihat pada leher bayi atau anak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dada. Pemeriksaan dada ini dimulai dari inspeksi dada bayi atau anak. Di sini untuk melihat bagaimana bentuk dada dari bayi atau anak. Asimetri atau simetri, kemudian ada funnel chest, pigeon chest, dan yang lain. Nah, selanjutnya adalah palpasi. Di mana palpasi ini saya akan meletakkan telapak tangan datar pada dada dan meraba dengan telapak tangan dan ujung-ujung jari. Nah, di sini untuk menentukan apakah terdapat nyeri pada bagian dada, kemudian kelenjar limfe, aksila, fossa supraclavicular, fossa intraclavicular. Nah, selanjutnya menentukan apakah ada frame itu suara di sini meninggi atau merendah. Selanjutnya kita melakukan perkusi pada dada bayi atau anak. Di sini terdapat perkusi langsung, perkusi tak langsung, perkusi paruh depan, bagian paruh belakang, perkusi normal, dan kita lihat apakah suaranya sonor atau redup. Jika sonor berarti normal, jika redup berarti biasanya pada saat kita perkusi jantung. Ini. Selanjutnya adalah auskultasi. Pada auskultasi ini kita melihat bagaimana bunyi pernapasan dari bayi atau anak, kemudian adakah bunyi tambahan dari bayi atau anak. Jika bunyi pernapasan, maka normalnya adalah bunyi vesikuler. Vesikulernya terlihat melemah atau mengeras. Kemudian jika ada bunyi tambahan, biasanya terdapat ronki basah atau ronki kering. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini dimulai dari
inspeksi. Untuk inspeksi abdomen sini kita lihat otot perut bagaimana. Kemudian bentuk dari perut bayi atau anak seperti apa. Kemudian kita akan melakukan dari auskultasi abdomen. Auskultasi abdomen pada anak atau bayi kita lihat apakah ada bising khusus atau tidak. Kemudian kita perkusi pada abdomen. Jika normal maka suaranya akan timpani. Kita perkusi dari 9 regio yang ada di abdomen. Selanjutnya adalah palpasi. Kita palpasi bagian hepal, lien, dan ginjal. Normalnya pada anak atau bayi masih bisa terabai. Kita lihat palpasi hepal lebih dahulu. Palpasi hepal, kemudian palpasi lien, dan palpasi ginjal. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada hati. Pemeriksaan pada hati ini kita menggunakan pemeriksaan plain heart, di mana kita menentukan untuk persilangan pada linea medialis clavicula. Vena medialis clavicula dari sini. Kemudian dan arcus costa dihubungkan dengan umbilicus. Seperti ini. Dan processus sicoideus disambung dengan umbilicus. Nah, normalnya nilainya 1/3 sampai 1/3 sampai umur 5 sampai 6 tahun. Jika ada pembesaran maka bisa lebih dari 1/3, seperti 2/3, maka terjadi pembesaran pada hati. Selanjutnya adalah pemeriksaan limpa. Untuk pemeriksaan limpa ini kita menggunakan bantuan dari Schaffner, di mana dimulai dari arcus costa sebelah kiri, kemudian dihubungkan ke umbilicus sampai dihubungkan ke lipatan paha seperti ini. Dan kita bagi menjadi 8 bagian. Dari arcus costa menuju umbilicus 4 bagian, dan dari umbilicus sampai ke lipatan paha adalah 4 bagian. Jika pada limpa terjadi pembesaran, misalnya pada Schaffner yang bagian pertama, maka bisa jadi splenomegaly S1 atau Schaffner 1. Selanjutnya kita memeriksa dari ekstremitas. Ekstremitas ini apakah ada kelainan pada tangan, jari tangan atau jari kaki, dan kemudian bagaimana bentuk tangan dan bentuk kaki. Apakah terjadi ada kelainan polidaktili atau webbing seperti jari-jari yang punya selaput seperti itu atau normal. Nah, alhamdulillah pemeriksaan pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya karena sudah memeriksakan anaknya. Semoga selalu sehat dan terima kasih. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, dan tetap dijaga gizi anaknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.